kali ini Halo Sehat akan membahas mengenai skizofrenia. Yuk langsung saja kita simak penjelasan mengenai skizofrenia oleh Dr. Maria Irene Hendrata, spesialis kedokteran jiwa berikut ini. Apa itu skizofrenia? Skizofrenia adalah suatu gangguan jiwa yang ditandai dengan adanya distorsi realita, lalu disorganisasi dan penurunan dari psikomotor. Jadi seorang dengan skizofrenia ia mengalami kesulitan dalam membedakan antara realita dengan isi pemikirannya sendiri. Bagaimana tanda dan gejala seseorang yang mengalami skizofrenia? Ya, ada beberapa gejala yang khas terjadi pada skizofrenia. Yang pertama adalah halusinasi. Halusinasi adalah gangguan pada persepsi. Jadi, seseorang merasakan adanya rangsangan pada panca inderanya dan dia merasakan itu sebagai sesuatu yang nyata, padahal sebenarnya tidak ada sumbernya. Contohnya, ia mendengar suara-suara bisikan di telinganya, padahal tidak ada orang lain yang mendengar suara tersebut. Ini dinamakan halusinasi pendengaran. Ini adalah gejala yang paling sering terjadi pada pasien dengan skizofrenia. Yang kedua adalah waham atau delusi. Waham adalah keyakinan yang salah, namun ia yakini sebagai keadaan yang benar-benar terjadi pada dirinya. Dan keyakinan ini juga tidak sesuai dengan latar belakang budaya masyarakat sekitar. Contohnya adalah waham kejar, jadi merasa ada seseorang yang bersekongkol untuk mencelakakan atau berbuat jahat pada dirinya. Lalu gejala yang ketiga adalah kekacauan dari proses pikir. Jadi ia akan bicara dengan tidak nyambung dan pembicaraannya akan sulit untuk dimengerti. Gejala berikutnya adalah kekacauan dari perilaku. Jadi perilakunya terlihat aneh, tidak wajar, dan juga menjadi sangat gelisah. Nah, gejala-gejala tersebut dinamakan gejala positif. Ada lagi gejala pada skizofrenia yang kita sebut dengan gejala negatif, yaitu gejala yang seharusnya ada pada kebanyakan orang, namun pada seseorang dengan skizofrenia gejala tersebut justru tidak ada. Contohnya, penurunan kemampuan dalam bersosialisasi, ia menjadi menarik diri, lalu penurunan motivasi, penurunan inisiatif, lalu berkurangnya perawatan diri, jadi seseorang mengabaikan perawatan dirinya. Lalu dia juga mengalami penurunan dalam emosi atau ekspresi muka. Jadi ekspresi mukanya menjadi terlihat lebih datar daripada biasanya. Gejala-gejala tadi disebut dengan gejala positif. Selain itu pada skizofrenia juga terdapat gejala negatif, yaitu gejala yang seharusnya ada pada kebanyakan orang, namun pada orang dengan skizofrenia gejala ini menghilang atau berkurang. Contohnya menurunnya kemampuan bersosialisasi, seseorang menjadi menarik diri, lalu kurangnya perawatan diri, lalu juga berkurangnya motivasi dan inisiatif. Selain itu juga terdapat penurunan dari afek atau emosi, atau yang kita sebut dengan ekspresi muka ya. Jadi ekspresi mukanya terlihat lebih datar daripada biasanya. Nah, gejala-gejala tadi terjadi minimal selama 1 bulan. Apakah faktor penyebab seseorang dapat mengalami skizofrenia? Belum dapat dipastikan apa penyebab pasti dari skizofrenia ini, namun terdapat beberapa hipotesa atau kemungkinan yang menjadi penyebab skizofrenia ini dari beberapa penelitian. Yaitu yang pertama adalah faktor genetik. Yang kedua, adanya ketidakstabilan dari neurotransmitter di otak yang mengatur pikiran dan perasaan kita. Pada skizofrenia yang berperan terutama adalah neurotransmitter dopamin. Nah, skizofrenia ini juga disebut sebagai brain disease atau penyakit otak. Jadi setelah diteliti terdapat perubahan atau perbedaan struktur otak pada orang dengan skizofrenia dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengalami skizofrenia. Selain itu juga ada faktor lingkungan, contohnya misalnya ada sumber stres bagi orang dengan skizofrenia tersebut yang mencetuskan timbulnya skizofrenia ini. Selain itu juga terdapat beberapa zat-zat narkotika yang kita sebut dengan narkoba yang dapat memicu timbulnya gejala psikotik yang terjadi pada orang dengan skizofrenia. Seperti apa pemeriksaan skizofrenia? Dokter akan melakukan wawancara secara langsung pada orang dengan kemungkinan skizofrenia mengenai tanda-tanda dan gejala yang biasanya terdapat pada orang dengan skizofrenia. Selain itu, dokter juga akan menggali adanya kemungkinan penyakit fisik yang mungkin berhubungan dengan gejala psikotik yang timbul pada gejala orang dengan skizofrenia. Selain itu, dokter juga akan melakukan wawancara pada orang terdekat seperti keluarga atau rekan kerja pada pasien supaya dapat mencari informasi yang lebih jelas dan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai bagaimana fungsi dan juga perilaku dan gejala pasien sehari-hari. Adakah jenis-jenis dari skizofrenia? Ya, ada beberapa jenis atau tipe dari skizofrenia. Yang paling sering adalah skizofrenia paranoid.
Gejala yang khas adalah adanya halusinasi pendengaran dan waham. Yang paling sering adalah waham merasa dirinya dikendalikan dan juga waham kejar, yaitu merasa ada orang yang berniat untuk berbuat jahat pada dirinya. Selain itu juga ada skizofrenia hebefrenik yang ditandai terutama dengan kekacauan dari proses pikir. Lalu skizofrenia katatonik yang ditandai dengan kekacauan dari perilaku atau psikomotor. Jadi perilakunya terlihat aneh dan tidak wajar. Selain itu juga terdapat beberapa jenis skizofrenia lain yang lebih jarang ditemui seperti skizofrenia yang tak terinci, skizofrenia simplex, skizofrenia residual, dan depresi pasca skizofrenia. Apakah skizofrenia merupakan gangguan yang berbahaya? Skizofrenia bukan suatu kondisi atau gangguan yang dapat mengancam nyawa seseorang. Namun, pada kondisi akut atau gelisah, ia dapat melakukan perilaku yang membahayakan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Seperti misalnya melakukan penyerangan terhadap orang lain. Selain itu juga tidak jarang orang dengan skizofrenia yang memiliki ide atau pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Dan ini satu hal yang serius dan perlu kita waspadai juga. Bagaimana pencegahan yang dapat dilakukan? Tidak ada cara untuk mencegah skizofrenia ini. Yang bisa kita lakukan adalah mencari informasi mengenai tanda dan gejala skizofrenia, sehingga dapat melakukan deteksi dini dan mencari terapi dengan lebih cepat saat gejala tersebut muncul. Sebaiknya kita juga menghindari zat-zat seperti narkotika atau narkoba dan juga alkohol, karena zat-zat tersebut dapat memicu timbulnya gejala psikotik yang terdapat pada skizofrenia. Dan seandainya sudah didiagnosa dengan skizofrenia, maka pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah kekambuhan adalah meminum obat dengan teratur sesuai dengan anjuran dokter. Seperti apa pengobatan yang dapat dilakukan untuk orang dengan skizofrenia? Terapi yang diberikan adalah farmakoterapi, yaitu terapi dengan menggunakan obat-obatan antipsikotik dan dapat juga dikombinasikan dengan obat anti cemas jika diperlukan. Lalu juga akan dilakukan psikoedukasi untuk pasien dan juga keluarga mengenai rencana terapi, efek samping obat, lalu bagaimana mendeteksi gejala kekambuhan, lalu juga bagaimana cara menerapkan pola hidup sehat. Juga dilakukan psikoterapi yang tujuannya untuk memotivasi pasien dan juga untuk melatih pasien agar lebih terampil saat mengalami masalah. Juga terdapat komunitas yang berfungsi untuk sebagai wadah bagi orang dengan skizofrenia maupun keluarganya yang dapat menjadi tempat untuk berkumpul, untuk saling mengedukasi dan sharing-sharing mengenai bagaimana cara-cara dalam menghadapi dan menjalani gangguan skizofrenia ini. Jika kondisinya sedang akut atau sedang gelisah sekali, maka orang dengan skizofrenia ini membutuhkan untuk perawatan yang lebih intensif. Jadi sebaiknya dirawat dulu baik di rumah sakit maupun di panti rehabilitasi agar kondisi gelisahnya ini dapat diatasi terlebih dahulu. Setelah itu, ia dapat melakukan rawat jalan saat kondisinya sudah lebih tenang. Berapa lama orang dengan skizofrenia dapat sembuh total? Pengobatan skizofrenia ini terdapat beberapa fase. Jadi ada 3 fase. Yang pertama fase akut, di mana gejala psikotik masih sangat jelas. Nah, tujuannya untuk mengurangi atau menurunkan gejala yang masih akut tersebut. Ini terjadi selama 4-8 minggu. Nah, setelah fase akut kita masuk ke dalam fase stabilisasi. Nah, ini berlangsung minimal selama 6 bulan. Setelah itu kita masuk ke dalam fase maintenance. Nah, fase maintenance ini tujuannya untuk mencegah kekambuhan dan untuk mengembalikan pasien untuk dapat pulih dan berfungsi kembali seperti semula. Nah, lamanya ini bisa beberapa tahun, tergantung episode yang terjadi pada pasien dan tergantung juga dari gejala yang terdapat pada pasien. Apakah skizofrenia merupakan gangguan turunan? Ya, dari penelitian-penelitian didapatkan bahwa peran genetik ini berperan besar. Jadi jika seseorang memiliki keluarga yang mengalami gangguan skizofrenia, maka kemungkinannya untuk mengalami skizofrenia juga akan lebih besar. Nah, semakin dekat hubungan keluarga tersebut dengan pasien skizofrenia, maka juga akan semakin besar risiko atau kemungkinan ia mengalami skizofrenia. Bagaimana kendala konsumsi obat-obatan bagi orang dengan skizofrenia? Pasien skizofrenia memang perlu untuk meminum obat dalam jangka waktu tertentu sesuai anjuran dokter. Nah, sebagian besar mereka mengalami masalah dalam kepatuhan minum obat. Jadi ada rasa jenuh. Nah, hal ini menyebabkan mereka menjadi menurunkan atau menghentikan konsumsi pengobatan, dan hal ini dapat berakibat pada kekambuhan. Sehingga penting untuk terus mengingatkan pasien untuk teratur minum obat. Siapakah yang lebih rentan terserang skizofrenia?
Skizofrenia ini paling sering mengenai orang yang berusia 20-40 tahun, meskipun juga bisa terjadi pada usia yang lebih muda maupun lebih tua. Selain itu juga lebih rentan jika seseorang mengonsumsi zat-zat seperti narkoba. Lalu juga lebih rentan jika terdapat anggota keluarga yang mengalami gangguan skizofrenia. Mungkinkah skizofrenia dapat kambuh sewaktu-waktu? Skizofrenia ini merupakan gangguan yang bersifat kronis atau jangka panjang dan dapat kambuh sewaktu-waktu. Namun, kekambuhan ini bisa diminimalisir dengan minum obat secara teratur. Pemicunya itu justru karena berhenti minum obat atau minum obat dengan tidak teratur. Atau juga terdapat stresor atau sumber stres tertentu bagi orang dengan skizofrenia. Seperti apa peran keluarga terhadap penyembuhan skizofrenia? Keluarga berperan penting dalam mendukung pengobatan pasien dengan skizofrenia karena kadang mereka tidak merasa dirinya sakit, sehingga keluarga berfungsi sebagai pengawas dan pengingat untuk minum obat, lalu juga tempat untuk sharing masalah dan juga memberikan dukungan bagi pasien dengan skizofrenia.